Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas jawaban soal TVRI kelas 4-6 hari Selasa 21 April 2020. Untuk soal yang pertama, apa pengaruh rantai makanan terhadap tatanan susunan makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Nah, kurang lebihnya, rantai makanan itu sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Misalnya, jika salah satu rantai makanan rusak, misalnya makhluk hidupnya ada yang punah, maka tatanan makhluk hidup yang lainnya akan terganggu, teman-teman. Soal yang kedua, apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Nah, sebelum ke perbedaan, kita akan lihat pengertiannya terlebih dulu. Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan, dikombinasikan atau digabung yang tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Jadi perbedaannya, yang pertama, rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, sedangkan jaring-jaring makanan merupakan proses atau sekumpulan dari rantai makanan. Perbedaan yang kedua, rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan dengan skala yang kecil, sedangkan jaring-jaring makanan itu skalanya lebih besar. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat perbedaan skalanya dari gambar berikut. Nah, terlihat jelas kan jaring-jaring makanan lebih besar skalanya atau lebih banyak daripada rantai makanan. Pada rantai makanan satu makhluk hidup hanya dimakan satu makhluk hidup, sedangkan pada jaring-jaring makanan satu makhluk hidup bisa dimakan oleh dua makhluk hidup. Atau sebaliknya. Ketiga, bagaimana hubungan interaksi antara makhluk hidup yang mendiami habitat dalam suatu ekosistem, dan tuliskan contohnya. Setiap makhluk hidup itu saling membutuhkan makhluk hidup yang lain. Proses interaksi tersebut akan membentuk sebuah pola interaksi, baik itu persaingan, proses makan dan dimakan, maupun simbiosis. Adapun contoh hubungan interaksi tersebut, yang pertama, peristiwa makan dan dimakan yang membentuk pola rantai makanan. Contoh yang kedua yaitu pola interaksi yang menimbulkan hubungan simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dan bunga. Interaksi ini adalah interaksi yang saling menguntungkan, oleh karena itu disebut simbiosis mutualisme. Nah, sekian pembahasan materi hari ini. Jika ada kesalahan dalam jawaban, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat.